Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ajakan kepada masyarakat Buddhis untuk memiliki rasa peduli, sosial, dan taat dalam membayar pajak. Seperti yang kita tahu, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari masyarakat. Jadi, penerimaan pajak dari masyarakat itu dapat dikatakan cukup membantu keuangan negara, baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Yang paling utama ialah kita sebagai kaum milenial harus mengetahui esensi dan fungsi dari pajak itu sendiri. Pada dasarnya, para kaum milenial harus memiliki pola pikir pajak melalui paradigma kontemporer, yaitu pembayaran pajak yang dilakukan berdasarkan kesadaran. Pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, para kaum milenial juga harus memiliki nilai kepedulian terhadap pembayaran pajak. Karena pada pembayaran pajak tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan kalangan yang tidak mampu dan memajukan wilayah-wilayah yang membutuhkan. Kita juga bisa belajar pajak melalui sebuah edukasi pajak secara online yang dapat diakses oleh semua orang atau semua kalangan melalui blog, website, atau aplikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi para kaum milenial atau para wajib pajak untuk mendapatkan informasi sehingga dapat memperoleh kuantitas dan kualitas yang sama dalam waktu yang bersamaan. Pajak pun digunakan untuk memberikan perlindungan dan insentif bagi tenaga kesehatan, terutama dalam masa pandemi COVID-19. Di sisi lain, pajak juga penting untuk membangun sistem kenegaraan yang demokratis seperti melalui penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Maka dari itu, pemungutan pajak ini cukup penting dan masyarakat perlu sadar akan pentingnya membayar pajak. Sang Buddha juga pernah bersabda dalam kitab Anuttara Nikaya yang pada dasarnya mengatakan bahwa dengan harta kekayaan yang dikumpulkan dengan semangat, dengan cara sah dan tanpa kekerasan, seseorang dapat membuat dirinya, orang tuanya, istri dan anaknya juga bahagia. Pelayan dan bawahannya, sahabat dan kenalannya atau orang-orang lain juga bahagia. Yaitu lanjut Sang Buddha dengan cara membayar pajak dan memberikan persembahan kepada orang suci untuk mengumpulkan pahala. Sebagai umat Buddhis, kita sudah diajarkan untuk selalu berbuat baik dan tidak melanggar peraturan Buddhis. Tetapi dalam hal ini juga dapat kita terapkan untuk tidak melanggar peraturan di pemerintahan, sebagai salah satu bukti bahwa kita statusnya sebagai umat Buddha memiliki tanggung jawab dan tidak lepas atau lari dari kewajiban kita sebagai wajib pajak. Secara tidak langsung, hal yang kita lakukan untuk membayar pajak justru ikut serta untuk kesejahteraan negara dan melakukan kebajikan. Maka dari itu, mari kita terapkan bayar pajak tepat waktu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih dan Namo Buddhaya.